Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat peraga saya, yaitu saya di sini menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar router menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan belajar tentang cara menyeting router menggunakan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulasi untuk kita belajar situ tentang jaringan. Lagi di era pandemi seperti ini, siswa tidak memungkinkan untuk praktek langsung menggunakan alat yang real, tapi di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasinya. Simulasinya itu tidak, walaupun sedikit berbeda dengan atasnya, tapi untuk menyetingnya itu tidak. Tapi setidaknya kita mengerti, dan anak-anak juga akan mengerti bagaimana cara menggunakan Cisco juga, dan bagaimana untuk melakukan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting router menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah buat konsepnya, yang sudah saya buat juga di sini supaya untuk memudahkan juga nantinya. Di sini saya buat konsepnya, saya screenshot, saya tampilkan, saya dibuat juga bagaimana cara-caranya juga. Nanti langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya buka aplikasi Cisco-nya. Untuk membangun sebuah jaringan, di sini kita membutuhkan pertama router. Router ini berfungsi untuk sebagai penghubung jaringan internet ya. Di sini kita pilih switch. Maka kita ambil switch dia untuk sebagai penghubungnya juga. Itu kita ambil PC atau komputernya. Oke. Terus yang kalau router, kita mau ngebagi sebuah jaringan ke PC, otomatis kita harus memakai router. Kalau kita misalnya menggunakan laptop, kita cuma menggunakan router aja juga bisa. Di sini kita menggunakan PC, konsepnya itu kita menggunakan PC. Supaya untuk menghubungkannya jangan lupa kita pakai kabel. Di sini kita menggunakan kabelan untuk dari switch ke PC, dari switch juga ke PC satunya lagi. Oke, di sini kita lihat juga konsepnya. Ya, ini tadi kan tampilan Cisco-nya. Terus di sini juga konsep yang tadi yang sudah kita buat, sudah saya masukkan ke Word juga sebagai bahan referensinya juga. Oke. Di sini kemudian beri penghubung atau suatu konsep switch PC, yaitu dengan konektor seperti gambar petir. Contoh gambar petir ini sebagai di Cisco-nya. Gambar petir ini adalah sebuah konektor atau kabel. Di sini ada banyak pilihan kabelnya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita hubungkan. Cara menghubungkan semua device ataupun PC ataupun komputer juga kita harus menggunakan keperluannya sebagai apa, dan di sini juga pilihan kabelnya itu juga keperluannya sebagai apa, kayak gitu. Terus lanjutkan kemari. Di sini setelah udah terhubung semua dari kabelnya, semua kabel-kabelnya sudah terhubung. Oke, langsung saja. Oke, kita masukkan, kita bisa ganti ubah PC-nya, kita ganti nama komputer 1. Oke, di sini juga kita ganti nama komputer 2 supaya kita bisa membedakan komputer 1 dan komputer 2. Nanti IP-nya juga kita masukkan berbeda. Terus di sini router, nanti nama router ini, dan ini switch. Oke. Di sini masih merah karena kita belum menyeting IP-nya ya. Jadi belum
terhubung. Misalnya kita hubungkan dari komputer 1 dan komputer 2, apakah sudah terhubung? No functional port back tracer. Komputer 2 has not functional port. Berarti sini pemberitahuannya bahwasannya komputer 1 dan komputer 2 itu belum saling terhubung. Bagaimana cara menghubungkannya? Sekarang kita klik di PC atau di komputer 1, kita masuk ke config, kita masuk ke desktop, kita masukkan IP konfigurasinya, terus masukkan IP addressnya 192.168.1.2. Jangan lupa klik subnet max-nya. Ya, kita klik aja di kolom 2 subnet max. Dia akan muncul dengan sendirinya. Oke. Itu untuk memasukkan IP di komputer 1. Sedang kita masuk ke diisikan IP di komputer 2, caranya sama, cuman kita bedakan IP-nya di akhirnya dengan 192.168.1.4. Kita klik. Oke. Sekarang IP komputer 1 dan IP komputer 2 sudah memiliki IP. Di sini kita bisa lihat IP-nya dengan 192.1.1.2. Oke. Kita lihat tadi apakah benar IP-nya. Ini kita klik, kita lihat IP-nya ini 1.2 benar ya. Terus kita masuk ke komputer 2 nya, kita tuliskan di bawahnya IP-nya 192.168.1.4. Coba kita lihat benar atau tidak. Oke, benar. Ini IP komputer 1 dan ini IP komputer 2. Terus jangan lupa kita setting di routernya. Masuk ke config fastnet 0/0 nya, kita masukkan IP-nya. Sini IP address untuk routernya jangan lupa kita masukkan, yaitu 192.168.1.100. Oke, jangan lupa klik on. Dia on itu untuk menghidupkan komputernya, menghidupkan ininya ya, routernya. Kita hidupkan routernya ya. Sekarang sudah hijau, berarti tandanya router sudah tersetting IP-nya, dan di sini masih proses untuk masuk ke switch-nya. Kita lihat apakah sudah terhubung. Oke, sudah hijau semua ya. Coba kita tes apakah komputer 1 dengan komputer 2 itu sudah terhubung. Kalau sudah, ya kan. Oke. Di sini penjelasannya successful. Komputer 2 di sini sudah terhubung ya. Komputer 1 dengan komputer 2 itu sudah saling terhubung dan tidak ada masalah. Dan kita coba kembali di komputer 2 dan komputer 1, apakah sudah terhubung. Sudah juga, berarti komputer 1 dan komputer 2 sudah saling terhubung sama ini. Router ini juga sudah tersetting IP-nya. Switch ini sebagai penjembatan untuk menghubungkan komputer 1 dan komputer 2. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin di pertemuan selanjutnya juga saya akan buat video untuk kelanjutan
settingan routernya juga. Ini saya masih membuat konsep settingan router yang sederhana untuk alat peraga saya, karena banyak anak-anak juga yang belum mengetahui Jisoo pakai tracer. Jadi saya membangun sebuah jaringan yang sederhana supaya anak bisa memahami konsep awal itu bagaimana dan cara penggunaan routernya itu bagaimana. Terima kasih. Mungkin hanya ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.